Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita sekarang sampai pada ayat 113 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'in. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'in. Wa hum yatlunal kitab. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Jadi saling menuduh, saling menjelekkan. Padahal mereka itu sama-sama membaca Alkitab, sama-sama membaca kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Seharusnya tidak ada perbedaan yang prinsip. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui itu mengatakan seperti ucapan mereka itu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah nanti akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Jadi di sini Allah menerangkan atau menyebutkan tentang adanya perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Nasrani. Perselisihan yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Jadi bukan hanya sejak zamannya Nabi Muhammad. Ini ayat sebab turunnya adalah berkaitan dengan orang-orang Najron yang kisahnya sudah pernah kita sampaikan ya. Orang-orang Najron, Nasrani Najron yang dikirimi surat oleh Rasulullah untuk diajak masuk Islam, tapi kemudian mereka tidak mau, bukan hanya tidak mau tapi ingin mendebat Rasulullah, sehingga mereka sekitar berjumlah 60 orang pendeta-pendetanya yang paling faham tentang agama Nasrani. Mereka mendatangi Rasulullah untuk mendebat Nabi tentang keberadaan atau statusnya Nabi Isa alaihissalam, yang menurut mereka adalah Tuhan, sedangkan menurut Nabi Muhammad adalah utusan Allah saja, manusia bukan Tuhan. Nah, ketika orang-orang Najron ini sudah sampai di kediamannya Nabi Muhammad, yang nanti mempunyai kisah tersendiri ya dengan Nabi Muhammad yang sebagian sudah kita sampaikan, itu orang-orang Yahudi itu mendengar bahwasanya ada rombongan pendeta Najron ke Muhammad, di rumahnya Muhammad. Maka mereka itu karena sudah ada kebencian sejak lama, maka mereka itu mendatangi orang-orang Nasrani
yang ada di rumahnya Nabi Muhammad. Jadi keperluannya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi keperluannya dengan orang-orang Najron tadi, pendeta-pendeta Najron tadi itu. Nah di sana mereka juga debat juga antara Yahudi dengan Nasrani. Kemudian orang Nasraninya ini perlunya juga debat sama Nabi Muhammad, sehingga Yahudi dengan Muslim gitu. Kemudian nanti juga ada terjadi debat, akhirnya Nabi Muhammad dengan orang Yahudi juga. Jadi ada tiga perdebatan di situ. Nah di antaranya ini ketika sudah ketemu orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani itu, maka orang-orang Yahudi di antara debatnya itu mengatakan kepada orang-orang Nasrani, sesungguhnya kalian itu tidak mempunyai pegangan apa-apa di dalam agama ini. Karena orang-orang Yahudi itu mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak percaya kalau Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Mereka juga tidak percaya dengan Injil itu. Sehingga mengatakan kalian itu tidak punya pegangan apa-apa. Tidak terima orang Nasrani dikatakan begitu. Maka orang Nasrani juga gantian mengatakan kepada orang Yahudi bahwasanya kalian itu juga nggak punya pegangan apa-apa. Itu karena orang-orang Nasrani juga mengingkari kenabian Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan kepadanya kitab Taurat untuk orang-orang Yahudi. Dan mereka juga mengingkari kitab Taurat itu. Makanya mereka mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan. Tapi lebih dulu orang Yahudi bilang orang Nasrani tidak punya pegangan. Allah itu murka melihat mereka itu kok saling ngomong begitu itu. Maka kata Allah, wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu sama-sama membaca Alkitab. Yang orang Yahudi membaca Taurat, yang di situ sudah dijelaskan bahwasanya akan ada nabi-nabi setelahnya, akan ada nabi-nabi termasuk Nabi Isa sampai terakhir Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Nasrani dengan Injilnya itu juga sudah diterangkan di situ. Kalau sebelumnya Nabi Isa itu juga sudah ada nabi-nabi, ada Nabi Musa, tapi kok tidak mau mengakui gitu. Jadi pada dasarnya dengan mengatakan orang Yahudi tidak punya pegangan atau orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak punya pegangan, itu sama saja tidak mengakui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang diselisihi di situ adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menurunkan kepada mereka. Nah, jadi di sini menunjukkan tentang adanya perselisihan yang mendasar antara orang Yahudi dengan orang Nasrani sebenarnya sejak zaman dahulu kala. Jadi bukan hanya ketika zamannya Nabi Muhammad berdebat di depannya Nabi Muhammad itu hanya menunjukkan bahwasanya sudah ada perselisihan itu sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, sehingga mereka itu saling menghina, saling mencacat. Jadi bahkan pada zaman-zaman setelah Nabi Muhammad, pada zaman dikatakan zaman modern ya, sekitar abad-abad 10 sampai abad ke-15, itu begitu besarnya perselisihan dan permusuhan mereka. Orang-orang Yahudi itu hampir seluruhnya mereka itu bersikap memusuhi gitu orang-orang Kristen itu. Orang Yahudi dituduh terus oleh orang Kristen, diantaranya suka membunuh anak-anak Kristen gitu, dan menjadikan darahnya anak-anak Kristen itu untuk jadikan ritual ibadahnya orang Yahudi. Itu pada zaman itu pemahaman itu sudah begitu kuat orang-orang Nasrani, orang Kristen itu. Kemudian juga
Orang Kristen mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu suka menghujat Kristus, menghujat Yesus, menghujat Nabi Isa ya. Yesus Kristus itu suka dihujat-hujat. Kemudian juga orang Kristen itu menuduh penyebab adanya Black Death. Black Death itu kematian hitam atau wabah hitam pada sekitar abad 12 yang terjadi di Eropa. Seperti corona kalau zaman sekarang. Kalau zaman itu namanya itu tadi, wabah hitam yang mematikan 5 juta, ya, 5 juta orang. Banyak sekali, 5 juta manusia mati. Jadi pagi kena, sore mati, sore kena, pagi mati. Nah itu dituduhkan kepada orang-orang Yahudi itu penyebabnya. Karena hidup yang kotor, hidup yang tidak higienis sama sekali, kemudian juga praktek-praktek sihir. Nah itu dituduhkan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian juga dituduh bahwasanya kitab-kitab Yahudi itu isinya penistaan-penistaan kepada agama Kristen gitu. Kemudian juga yang paling utama itu adalah menuduh yang membunuh Nabi Isa, yang menculik itu adalah orang-orang Yahudi. Dan memang saat itu kan bahkan bisa dilihat di filmnya ya. Di filmnya itu memang saat itu dikuasai ya, Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Oleh orang-orang Romawi, tapi orang-orang Romawi ini tunduk atau kerjasama dengan pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga berbarengan pendeta Yahudi dengan penguasa Romawi ini mengejar-ngejar Nabi Isa dengan murid-muridnya. Sehingga kemudian ditangkaplah yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa, yang itu adalah Yudas Iskariot. Sehingga Yudas ini kemudian disalib, kemudian dibunuh gitu. Mereka mengatakan bahwasanya itu orang Yahudi itu yang bunuh Isa, yang menyalib Isa gitu, orang Yahudi. Nah, orang Yahudinya juga balik gitu. Kalau misalkan itu tidak dibunuh, tidak disalib, kalian tidak akan diampuni oleh Yesus. Jadi kalian harus berterima kasih kepada kita gitu. Karena kan di antara akidah keyakinannya adalah Nabi Isa itu disalib itu kemudian untuk menebus dosa-dosanya umat Nasrani seluruh dunia, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, kan begitu. Nah itu sebabnya orang Yahudi karena telah menangkap Nabi Isa, sehingga mereka harus terima kasih kepada orang Yahudi. Wah, tambah marah lagi orang-orang Nasrani, dibilang begitu. Kemudian juga sehingga sampai sekarang kalau ada orang Nasrani masuk Islam gitu atau pindah agama ke Islam, maka dibilang Yudas. Yudas, kamu itu Yudas. Apa artinya? Pengkhianat gitu. Karena Yudas itu yang mengkhianati, yang menunjukkan di mana keberadaannya Nabi Isa alaihissalam. Itu kepercayaan mereka. Sedangkan Islam itu bukan Nabi Isa, itu adalah Yudas. Nah, perselisihan kemudian pertengkaran ini itu sudah sejak lama. Tapi tidak sampai pada tataran peperangan, tidak sampai pada tataran kekerasan gitu, tidak sampai penumpahan darah, tidak. Tapi hanya perang dingin itu tadi yang begitu benci ya sampai sekarang. Sehingga kalau di Palestina itu kan di sana tidak hanya Muslim saja, tapi juga ada orang-orang Nasrani, banyak gereja-gereja juga di sana yang ikut diserang juga oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, karena mereka tidak punya empati juga sama orang Nasrani ini. Artinya latar belakang sejarah juga mereka memang bermusuhan gitu. Jadi tidak ada alasan untuk memang sedikit lebih lunak ya kepada orang-orang Nasrani kalau kita lihat sekarang ini.
Tapi sebenarnya permusuhan itu sudah lama. Jadi sudah sejak 2000 tahun yang lalu lebih. Orang Yahudi tidak percaya bahwasanya bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhannya, itu tidak percaya. Kemudian pada zaman modern itu semakin benci lagi ketika orang-orang Yahudi itu mulai secara tidak nyata menguasai Eropa gitu, menguasai perekonomian terutama. Jadi mereka itu orang-orang yang pertama yang mendirikan atau menjalankan praktek-praktek riba perbankan. Jadi di Amerika terutama itu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen tentu saja di Amerika saat itu benci sekali dengan orang-orang Yahudi karena mereka itu ya memang pinter di dalam masalah ekonomi, tapi akan membuat masyarakat itu menjadi sengsara, gitu, dikuasai betul-betul. Sehingga saat itu gereja dengan pendeta-pendetanya itu mengharamkan riba, betul-betul melarang keras riba, karena akan merusak masyarakat, tatanan masyarakat. Tapi kemudian orang Yahudi ini dengan diam-diam, dengan lobby-lobbynya yang begitu tinggi dan begitu pinter kuat, mereka akhirnya tetap bisa mendirikan perbankan itu ya. Ada kalau di Amerika yang dulu-dulu awalnya itu Rothschild itu adalah pendiri bank-bank yang sampai mengakar sampai sekarang ya, akhirnya Amerika dan yang negara-negara Eropa yang kuat-kuat itu dikuasai oleh orang Yahudi meskipun tidak duduk di pemerintahan, tapi mereka adalah pebisnis-pebisnis yang sangat kuat dengan ekonomi yang bisa dikatakan maha kuat gitu ya kalau secara logika di dunia ini. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya ayat tadi yaitu adanya perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Nasrani, sehingga orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak punya pegangan, orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi tidak punya pegangan, padahal sama-sama punya pegangan dan sama-sama itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja memang sudah dirubah-rubah isinya oleh pengikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.